Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Pagi yang mulia ini kembali bersama-sama kita bermajlis ilmu dalam majlis kita hadis Kitabul Jami', dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Saudari-saudari, para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita kaji Kitabul Jami'. Pada pembahasan kita ridhallah fi ridha al-walidain, ridha Allah tergantung dari ridha kedua orang tua. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita kaji hadis sesungguhnya Allah haramkan atas kalian durhaka kepada ibunda, membunuh bayi, demikian menuntut dan meminta, demikian diharamkan atas kalian qila wa qala wa kasratas su'al, banyak meminta dan juga menyia-nyiakan harta. Ini hadis kita pada pertemuan sebelumnya. Salah satu dari 6 larangan tersebut adalah uquqal ummahat, durhaka kepada ibunda. Ya, dan pada pertemuan kali ini kelanjutannya, hadis selanjutnya adalah An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yaitu hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ridallah fi ridha al-walidain, ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain, dan murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Akhrajahu Tirmidzi, hadis riwayat al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, wa sahhahahu Ibnu Hibban wal Hakim, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban dan juga Al-Hakim.
Saudari-saudari, para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kita bahas hadis di kesempatan pagi yang mulia ini. Hadis ridho Allah tergantung ridhonya siapa, para bunda? Tergantung ridhonya kedua orang tua. Ya, kita berbicara ridho Allah tergantung ridhonya kedua orang tua. Ya, demikian sebaliknya murka Allah tergantung dari murkanya kedua orang tua. Yang kita bahas insyaallah taala lebih rinci apa yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram pada syarah Kitabul Jami'. Al-hadis sahih, derajat hadis ini hadis yang sahih. Para bunda, ini adalah hadis yang sahih. Riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al-Hakim rahimahumullahu ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pada ma yu'khadhu minal hadis. Ya, pelajaran yang kita ambil dari hadis ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya mufradatul hadis, ya, tentang kosakata di dalam hadis ini, jamaah rahimakumullah. Ridha, radiya bisyai' ridhan fa huwa radin bihi. Ridha dengan sesuatu artinya mukhtarun lahu, ia memilihnya, ia menerimanya. Ridha bisyai' didus sakhat. Ridha dengan sesuatu lawannya adalah benci atau murka dengan sesuatu. Adapun ridha Allah, ya, ridha Allah sifah min sifatihi. Ridha Allah adalah salah satu di antara sifat-sifat Allah. Taliqu bi jalalihi, salah satu sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Nusbit haqiqataha al-la'iqah bi jalalihi, kita menetapkan sifat Allah ini, yaitu ridhonya Allah, kita menetapkannya sesuai dengan keagungan Allah. Wala nukayyifuha, dan kita tidak menanyakan bagaimananya sifat tersebut. Maksudnya apa, para bunda jamaah rahimakumullah? Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ini ya, para bunda, kita beriman dengan nama-nama Allah dan kita beriman dengan sifat-sifat Allah. Ya, ini saudari-saudari rahimakumullah, semua nama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran kita beriman. Semua nama Allah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih kita pun beriman. Demikian sama ketika berbicara tentang sifat. Ya, kalau kita berbicara tentang sifat, maka semua sifat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran kita beriman. Kita beriman sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha sucinya Allah, sesuai dengan maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih kita juga beriman. Ya, itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha sucinya Allah, maha tingginya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini saudari-saudari, para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagaimana kita
fahami dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, setiap nama Allah itu ada sifat Allah. Ya, setiap nama Allah di situ ada nama Allah. Ya, setiap nama, mohon maaf kembali, setiap nama Allah di dalamnya ada sifat Allah. Contoh nama Allah adalah Allah, ya. Contoh nama Allah adalah Allah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka di situ ada sifat Allah yaitu Al-Ilah. Ya, ada sifat Allah yaitu Al-Ilah yang disembah. Maka Allah di antara sifatnya adalah disembah. Contoh Ar-Rahman Ar-Rahim. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka di dalam Maha Pengasih dan Maha Penyayang ada sifat Allah yaitu sifat kasih dan sifat sayang, ya. Sifat kasih dan sifat sayang. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Contoh Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur, Allah yang Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Maka di situ ada sifat Allah yaitu Allah Pengampun, ya. Sifat ampunan. Sifat ampunan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, setiap nama Allah pasti ada sifat Allah. Tapi sebaliknya para bunda, tidak semua sifat Allah menjadi nama Allah. Ya, tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah. Misalnya famakaru wa makarallah. Mereka itu membuat makar, maka Allah balas makar mereka. Maka di antara sifat Allah adalah Allah yang mampu untuk membalas makar orang-orang kafir. Iya, itu sifat Allah, membalas makarnya orang-orang kafir. Itu sifat Allah. Tapi apakah ada nama Allah Al-Makir yang maha membuat makar, ya? Tidak ada. Tidak ada Al-Makir. Ya, itu sifat Allah, maha membalas karena ada makar dari orang-orang kafir, maka Allah balas. Ya, tapi itu bukan nama Allah. Al-Makir tidak ada. Allah yang maha membuat makar tidak ada, ya. Jadi tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah, ya. Tapi kalau setiap nama Allah pasti ada sifat Allah. Ini para bunda, kalau kita pahami seperti ini berarti pembahasan tentang sifat-sifat Allah itu sangat luas. Semua yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu sifat Allah. Semua yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang sahih itu sifat Allah. Contohnya dalam hadis ini, ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Ini sifat Allah, ridho. Allah ridho. Allah memiliki sifat yaitu ridho. Tapi adakah nama Allah Ar-Radhi yang maha ridho? Jawabannya tidak ada. Karena tidak semua sifat menjadi nama, ya. Tidak semua sifat Allah menjadi nama. Tapi kalau sudah ditetapkan para bunda, kalau sudah ditetapkan nama Allah sami'na wa ata'na, kemudian kita beriman bahwa sifat tersebut sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha sucinya Allah, sesuai dengan maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, beriman dengan sifat-sifat Allah. Maka di sini tadi disebutkan ridho Allah adalah sifat di antara sifat-sifat Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Kita menetapkannya hakikat dari ridho Allah yang sesuai dengan keagungan Allah. Ada tambahan satu lagi agar kita pahami sifat-sifat Allah, wala nukayyifuha,
dan kita tidak menanyakan bagaimananya. Ya, kita tidak menanyakan bagaimananya sifat tersebut, ya. Karena yang bisa kita tanyakan bagaimana sifat tersebut itu yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan, ya. Misalnya sifat berjalan. Bagaimana berjalannya manusia? Berjalan dengan kedua kaki, berjalannya ke depan, kadang bisa geser ke samping, geser ke kiri, karena kita melihatnya. Bagaimana berjalannya kuda, sapi? Oh, itu dengan 4 kaki. Ya, kemudian berjalan bergantian antara 4 kaki tersebut. Ya, satu dengan yang lain seirama, bergantian. Nah, itu bisa kita tanyakan bagaimana sifatnya, ya. Contohnya ular misalnya, bagaimana berjalannya ular? Kita bisa menyifati ular itu berjalannya ya delosor-delosor gitu ya, karena tidak punya kaki. Ya, badannya itu melungker-melungker kemudian bisa jalan. Nah, ini kita bisa menyifati. Tapi kalau Allah kita tidak melihatnya, kita tidak menyaksikan langsung, maka ketika Allah kabarkan sifat, kita langsung beriman, itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha sucinya Allah, sesuai dengan maha tingginya Allah, tapi kita tidak menanyakan bagaimana sifat tersebut, ya. Contohnya ridho. Boleh tidak bertanya bagaimana ridhonya Allah? Apakah wajah berseri-seri, tersenyum? Ya, kita tidak melihat Allah, tidak boleh. Semua kita tetapkan sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha tingginya Allah, maha sucinya Allah. Demikian yang kita imani. Tapi bertanya bagaimananya sifat Allah, boleh tidak para bunda? Tidak boleh. Ya, menanyakan bagaimana. Contoh hadis yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala fi thulutsil akhir minal lail. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ada sifat Allah, apa itu para bunda? Allah turun ke langit dunia. Kapan? Di sepertiga malam terakhir. Nah, ini adalah sifat Allah, yaitu Allah turun. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, ya jam 2 sampai subuh itu sepertiga malam terakhir. Allah turun ke langit dunia. Ini sifat Allah. Apa sifatnya? Turun ke langit dunia. Kemudian menanyakan bagaimana turunnya. Boleh tidak para bunda? Tidak boleh, karena kita tidak melihat Allah. Ya, kita tidak menyaksikan Allah. Kalau ditanya bagaimana turunnya burung, oh kita tahu. Bagaimana turunnya pesawat, kita tahu. Bagaimana turunnya yang terjun payung, kita tahu. Bagaimana turunnya hujan, tahu karena kita lihat. Tapi Allah kita pernah lihat para bunda? Tidak pernah. Maka bagaimananya itu tidak boleh ditanyakan, tapi kita yakin bahwa turunnya Allah itu sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha tingginya Allah, sesuai dengan maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimananya Allah tidak kabarkan. Jelas insya Allah para bunda? Jelas ya, iman dengan nama-nama Allah. Setiap nama itu ada sifat. Yang kedua, iman dengan sifat-sifat Allah, dan tidak semua sifat Allah itu menjadi nama Allah, dan sifat itu semuanya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha tingginya Allah dan maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Monggo para bunda, di depan masih banyak yang kosong, bisa diisi yang di depan, monggo semuanya. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, kalau ridho sudah kita bahas, maka lawan dari ridho adalah murka. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Ya, maka ini juga sifat Allah. Allah murka. Allah murka kalau kedua orang tua murka kepada anaknya.
Maka di sini ada sifat Allah. Apa itu sifatnya para bunda? Murka, ya, sifatnya murka. Tapi murkanya Allah, ya, murkanya Allah para bunda itu murka yang sesuai dengan keagungan Allah. Ya, murka Allah itu sesuai dengan maha sucinya Allah. Murka Allah sesuai dengan maha tingginya Allah. Tapi tidak bisa wala nukayifuha, jangan ditanyakan bagaimananya murkanya Allah, tidak bisa, karena Allah tidak mengabarkan. Kalau kita ditanya bagaimana kalau seorang murka, ya, manusia itu murka, kita bisa sebutkan kalau marah itu badannya gemetar, wajahnya memerah, matanya melotot, kemudian suaranya keras, teriak-teriak, otot di leher keluar. Nah, ini kita bisa sifati. Kadang kalau tidak kuat, ambruk misalnya saking marahnya, kita bisa sifati karena kita melihatnya. Bagaimana murkanya sapi edan misalnya, ya, sapi edan, kita bisa sifati. Wah, sapi kalau sudah ngamuk, wah, itu tali saja putus, ya, kemudian lari semuanya ditabrak. Nah, kita bisa menyifati itu, kita lihat. Tapi kalau murkanya Allah bagaimana para bunda? Itu sesuai, ya, tidak bisa kita sifati, tidak bisa kita tanyakan bagaimananya, tapi kita beriman bahwa murkanya Allah sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan maha tinggi dan maha sucinya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran akidah, ya, bagaimana kita beriman kepada Allah dalam keimanan, ya, dalam keimanan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Saudari-saudari para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini faedah tambahan dari pembahasan kita, karena disebutkan dalam hadis ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Baik, kita bahas fikihnya, ya, faedah-faedah dari hadis ini. Yang pertama, hak kedua orang tua sangat besar. Ini yang pertama. Bagaimanapun orang tua kita, ya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun sifatnya, bagaimanapun akhlaknya, sikap dan peranginya kepada kita, kedua orang tua punya hak yang sangat besar. Kalau ada yang tanya, ibu saya hanya melahirkan, setelah itu kabur, tidak pernah mengurus saya, kira-kira wajib untuk berbakti tidak para bunda? Kenapa? Ya, karena adanya kita di dalam kehidupan dunia ini karena ada ibunda kita, maka wajib untuk berbakti walaupun nggak pernah ngurus, ya, tetap itu menjadi sebab besar dalam kehidupan kita, menjadi sebab besar kita menjadi hamba yang salehah, menjadi sebab untuk masuk di dalam surga adanya kehidupan kita di dunia. Kalau tidak ada ibunda kita, kita bisa lahir, para bunda, bisa lahir tanpa bunda, ya, kecuali kehendak Allah, ya. Allah menciptakan Adam tanpa ayah bunda. Allah menciptakan Hawa dari seorang ayah saja, tulang rusuk. Nabi Adam diambil, Allah ciptakan Hawa alaihassalam, ya. Nabi Isa lahir dari seorang bunda saja tanpa ayah, ya. Demikian kalau Allah kehendaki mungkin, ya, tapi itu kejadian di masa lalu. Kalau kejadian sekarang mungkin tidak para bunda. Lahir tanpa ayah tidak mungkin, lahir tanpa ibu tidak mungkin, ya. Ini walaupun bayi tabung itu pakai ayah tidak? Iya pakai, ya. Bayi tabung pakai bunda tidak? Pakai, ya. Jadi alhamdulillah ini menjawab, ya, para bunda, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Bapak saya itu tidak adil, ibu saya itu pilih kasih, ya, apakah saya harus berbakti? Jawabannya tetap harus berbakti, ya, karena hak orang tua itu sangat besar. Ini yang selalu kita camkan.
Jadi kecewanya anak itu simpan dalam-dalam ya, nggak ada apa-apanya dengan kebaikan orang tua, dengan jasa orang tua ya. Ini juga selalu kita ingatkan anak-anak kita. Anak-anak zaman sekarang pintar menilai ya, karena memang kehidupannya seperti itu, sehingga bisa menilai ayah, bisa menilai ibu. Kadang ayah punya kurang, ibu punya kurang ya, anak kadang bisa menilai. Tapi ingatkan, sebagai anak tetap harus berbakti pada orang tua. Tidak ada hak manusia yang lebih besar daripada hak siapa? Daripada hak kedua orang tua. Ini selalu kita ingatkan. Ya, para bunda, jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana firman Allah, anishkurli wali walidaik, agar engkau bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tua. Allah perintahkan syukur kepada siapa? Allah, dan yang kedua syukur kepada kedua orang tua. Ini hamba yang saleh, hamba yang baik, yang pandai bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah wajibkan atas kalian untuk tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan agar berbakti kepada kedua orang tua. Surat Luqman ayat 14. Tadi dua-duanya surat Luqman ayat 14. Kewajiban terbesar kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah. Ini kewajiban kepada Allah yang paling besar. Apa itu? Menyembah hanya kepada Allah. Kalau kewajiban kepada manusia yang paling besar, apa bunda? Kewajiban kepada manusia yang paling besar, kewajiban apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada pertanyaan seorang istri bagaimana? Ya, seorang istri datang yang namanya suami. Ketika sudah hadir suami, maka hak yang paling besar adalah suami. Kalau tabrakan antara hak suami dengan hak orang tua, didahulukan yang mana dalam syariat Islam, para bunda? Suami didahulukan, ya. Kalau tabrakan antara suami dengan orang tua, ya, dalam syariat Islam yang didahulukan siapa? Suami, ya. Itu kalau tabrakan memang harus salah satu duluan. Ya, suami harus diantar ke rumah sakit, ya, bunda juga harus diantar ke rumah sakit. Yang mana duluan? Bareng. Nah, kalau bisa al-jama' aula minat tarjih, ya, dalam kaidah menggabungkan itu lebih baik daripada mengalahkan salah satunya. Dalam kaidah fikih, menggabungkan itu lebih baik daripada mengalahkan dua-duanya. Ya, ini. Tapi kalau memang ada harus dikalahkan, ya tadi suami lebih besar haknya, setelah itu baru orang tua, ya, seperti itu. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini yang pertama, bahwa hak orang tua itu sangat besar. Yang kedua, para bunda rahimani wa rahimakumullah, Allah jadikan ridhonya tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Maka barang siapa yang membuat ridho kedua orang tua, maka Allah ridho. Barang siapa yang membuat murka kedua orang tua, maka Allah akan murka. Ya, ini poin yang kedua, pelajaran yang kedua, para bunda. Tugas kita sebagai anak untuk membuat ridho orang tua. Para bunda, masih ada orang tua? Masih ada? Mungkin ngacung lambai tangan yang masih ada bapak atau ibu, ya, pengen lihat. Alhamdulillah, ya, sebagian masih ada, subhanallah. Ya, bersyukur orang tua masih ada. Yang masih ada, ya, kalau yang sudah tidak ada,
sama seperti saya ya, bapak ibu saya sudah tidak ada. 2012, 2013 meninggal ya, berdekatan sekali. Ya, tapi yang masih ada, alhamdulillah, panjenengan masih bisa bertanya ya, terus dekati orang tua, raih ridhonya, sayang orang tua, berikan perhatian yang sehebat-hebatnya kepada orang tua, perhatikan hajatnya, kebutuhannya, apa yang membuat orang tua ridho. Ada saatnya jenengan bertanya, mama, sebenarnya ridho tidak sama saya misalnya, ya, atau sebut nama misalnya, ridho tidak, oh nak, alhamdulillah, ibumu senang sekali punya kamu nak, ya, anak yang salehah, yang berbakti pada ibu, yang perhatian pada ibu, yang selalu memperhatikan ibu, alhamdulillah, bersyukur ya. Diridhoi siapa? Orang tua ya, ayah ya. Kalau boleh bertanya ya, adakah sesuatu yang membuat ayah tidak ridho pada saya? Ya, saya pengen menjadi anak yang baik, anak yang salehah ya. Seperti itu boleh tidak para bunda bertanya pada orang tua? Boleh ya, tapi ya jangan ujuk-ujuk langsung tanya ya, nanti kaget ada apa ini, pulang pengajian kok langsung tanya gitu ya. Tapi bertanyanya tadi coba dekati, makin dekat lagi ya, apa yang mampu berikan ya, bawakan oleh-oleh apa yang mampu. Subhanallah, orang tua itu luar biasa. Kita sebagai orang tua, kita baru datang, anak ya mengambilkan air hangat saja, itu di hati orang tua bagaimana? Masya Allah, ini anak saya baik sekali. Abi, mau tidak saya buatkan teh atau kopi misalnya? Oh, teh saja nak misalnya, kemudian dibuatkan ini Abi misalnya. Bagaimana seorang ayah, seorang bunda seperti itu? Ya alhamdulillah, senang, anakku baik, anakku perhatian ya. Padahal cuma usaha teh, usaha kopi ya, tapi buat orang tua apa perasaannya? Anakku bakti, anakku baik, anakku perhatian, anakku sayang ya. Nah seperti itulah ya para bunda yang masih punya ayah, masih punya ibu, terus dekati orang tua, minta ridhonya ya, minta ridhonya orang tua. Kenapa ini saya sebutkan? Bisa jadi orang tua ada satu dua sisi yang mungkin belum bisa menerima atau masih merasa berat. Tapi kalau kita yang membuka, karena orang tua nggak mungkin mengatakan, nak, aku nggak suka sama kamu, kamu itu pemarah misalnya, kamu itu suka ngambek. Jarang yang seperti itu, ceplas-ceplos seperti itu jarang ya orang tua. Lebih banyak diam ya. Tapi kalau yang sadar itu anak, kemudian pendekatan pada orang tua, terus berbakti sama orang tua, ada saatnya ketika waktu yang tepat, timing yang tepat, kemudian tanya, ibu jenengan ridho kan sama saya? Masya Allah. Ya insya Allah orang tua menjawab. Ya ini ya penting sekali. Bisa jadi kalau mungkin ada satu dua orang tua juga tahu, mungkin akan mengatakan tadi, ya alhamdulillah semuanya baik nak, tapi satu, ya sering-sering tengok bunda misalnya, sering-sering main ke sini, aku itu sebenarnya rindu tapi ya nggak enak kalau mau manggil ya, kalau mau minta takut repoti dan seterusnya. Alhamdulillah kita dengar, oh ternyata ya ibu pengen ditemani ya. Seperti itu orang tua ada tidak para bunda perasaan pengen ditemani anak? Ada tidak? Ada sekali ya. Hanya ditemani duduk, ditemani ngobrol, ya kalau kita ada mungkin ya sesuatu yang bisa dimakan orang tua, diminum orang tua, ya itu sudah hangat sekali hubungan anak dengan orang tua ya. Maka itu para bunda pada poin yang kedua ini, karena ridhonya Allah itu tergantung ridho orang tua atau sebaliknya. Seorang yang bisa membuat ridho kedua orang tua, maka Allah ridho. Sebaliknya kalau anak membuat orang tua murka, maka Allah juga murka. Ini kaidah secara umum demikian. Ya, kita bahas lagi yang ketiga para bunda. Disinilah wajibnya kita untuk membuat ridho orang tua, serta haramnya anak membuat murka orang tua. Iya, ini bicara dari sisi hukum. Di antara kewajiban kita adalah menjadikan orang tua itu ridho kepada kita. Di antara larangan Allah, di antara yang haram,
itu membuat murka orang tua. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Adapun yang keempat, dalil atau nas yang mewajibkan berbakti pada orang tua dan larangan durhaka pada orang tua itu sangat banyak. Dalil yang menyebutkan wajibnya berbakti kepada orang tua dan haramnya durhaka pada orang tua itu sangat banyak. Salah satunya ini yang disebutkan ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu. Sungguh celaka, sungguh binasa, ya, sungguh merugi siapa man adraka abawai indal kibar ahadahuma au kilahuma, seorang yang mendapati kedua orang tuanya sudah tua atau salah satunya. Seorang anak mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya sudah tua renta, falam yadkhulil jannah, namun ia tidak masuk surga. Artinya apa ini para bunda? Bakti pada orang tua, ridhonya orang tua, apalagi orang tua sudah sepuh, orang tua sudah tua renta, sudah sangat sepuh, itu jalan menuju surga paling dekat para bunda. Ya, kalau kedua orang tua itu sudah sepuh, ya sudah benar-benar sepuh, sudah tua, sudah lanjut usia, ya umur 80, 85, umur 75, 90 sudah benar-benar lanjut usia. Anak mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, maka ketahui orang tua yang sudah tua, sangat tua seperti itu pintu surga kita. Sampai Rasulullah sifati betapa celakanya, betapa ruginya, ya sungguh binasa siapa mendapati orang tuanya sudah sepuh kok tidak masuk surga. Bisa-bisanya tidak masuk surga padahal masih jumpa dengan pintu surga. Subhanallah. Maknanya apa? Bakti pada orang tua. Ya, kira-kira sulit tidak para bunda meraih ridho bunda, ridho ayah? Sulit tidak para bunda? Insya Allah tidak ya. Bismillah. Ya, masa lalu kalau kemudian kita minta maaf, kira-kira orang tua memaafkan tidak? Jarang ya, orang tua dendam sampai tidak memaafkan anak itu mungkin jarang ya. Karena tahu itu anak saya, itu darah saya, itu darah daging saya. Kalau dulu sangat durhaka, dulu sangat buruk, sekarang sadar, sekarang dapat hidayah, sekarang baik sekali. Terus ya kita berbuat baik, luluh hati orang tua pasti. Ya, jadi jangan putus asa, jangan kena was-was dari setan ya. Kalau bunda saya memang sudah sangat benci kepada saya, jangan. Ya, kalau ayah saya sudah sangat benci kepada saya, itu was-was dari setan ya. Maka segala kebaikan yang bisa kita sampaikan kepada orang tua, maka sungguh ya, sungguh yang demikian itu menjadi jalan kita untuk masuk di dalam surga. Ya, sampai Rasulullah sifati 3 kali, sungguh merugi, sungguh merugi, sungguh merugi siapa jumpa dengan kedua orang tua atau salah satunya sudah lanjut usia kok tidak masuk surga. Merugi sekali. Subhanallah, artinya jalan sudah sangat dekat untuk masuk surga. Jalannya apa para bunda? Berbakti kepada kedua orang tua. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalil yang kedua, riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Yang pertama, as-salatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Summa ai, kemudian apa? Yang kedua, birrul walidain.
berbakti kepada kedua orang tua. Sumai, kemudian apa yang ketiga? Al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, antara berbakti kepada kedua orang tua dengan jihad yang sunnah, jihad yang fardu kifayah, dengan bakti kepada orang tua, mana yang didahulukan para bunda? Bakti kepada orang tua. Padahal bandingannya dengan jihad, ya dibandingkan dengan jihad masih tetap lebih besar berbakti kepada kedua orang tua. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, ia mengingatkan tadi besarnya keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah tegaskan ketika kedua orang tua sudah lanjut usia, keduanya atau salah satunya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, berarti kita sebagai anak untuk terus semakin dekat kepada orang tua ketika orang tua itu sudah lanjut usia, sudah semakin sepuh, anak harus semakin dekat. Ini penting ya para bunda. Iya, banyak pelajaran buat kita. Ketika orang tua meninggal, anak menyesal. Salah satu menyesalnya apa para bunda? Merawatnya kurang dekat. Kurang apa lagi? Iya, kurang bersungguh-sungguh dalam merawat. Kurang banyak membersamai. Kurang dekat, ya. Itu semuanya penyesalan akan datang kalau orang tua sudah meninggal. Dalam istilah kita sering diistilahkan orang tua meninggal ngelimpek ke. Pernah dengar? Orang tua meninggal ngelimpek ke, itu sedih sekali para bunda. Apa itu ngelimpek ke? Ya mungkin yang bukan Jawa nggak paham ya. Meninggal tapi kita tidak hadir. Ya, kita sudah bersamai, pas meninggal kita sedang pergi, sedang ada kesibukan, tahu-tahu ditelepon bunda meninggal, ayah meninggal, ya. Nah, itu dalam istilah Jawa apa? Ngelimpek ya. Artinya mencari kita tidak ada baru meninggal, seakan demikian. Tapi benar seperti itu, para bunda rahimani wa rahimakumullah, pesan dari orang tua kita, dari kakek nenek kita, ya seperti itu, nak rawat dengan baik, sering-sering bersamai, sering-sering tengok, duduk bersama, selalu itu yang diingatkan orang tua yang sudah sepuh ya. Apa sebabnya tadi ngelimpek kita tadi para bunda? Ya kurangnya kita ya untuk bersama dengan orang tua. Jadi kalau orang tua meninggal, kita bisa membersamai, kita bisa menuntun talqin la ilaha illallah ya. Itu suatu nikmat yang besar, membersamai orang tua sampai titik terakhir beliau wafat dalam keadaan kita membersamai. Itu luar biasa. Seandainya itu bisa diusahakan, mampu, alhamdulillah. Tapi kalau yang tidak, ya tadi mungkin sisi itu tidak, sisi yang lain harus bisa. Ibu saya jauh di Sumatera, ibu saya jauh di Kalimantan misalnya. Ya bagaimana saya berbakti? Ya tadi untuk kebersamaan usahakan terus semakin dekat. Orang tua semakin sepuh, kita sebagai anak harus semakin dekat dengan orang tua. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, dan itu yang selalu Allah ingatkan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Poin yang kelima yaitu taat kepada kedua orang tua itu fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Ketaatan kepada orang tua itu hanya dalam perkara yang baik. Kalau diperintahkan maksiat, pripun para bunda?
Kalau diperintahkan maksiat, jangan. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada sang khalik. Tadi yang kita sebut suami ya, lebih besar haknya dari orang tua untuk para bunda. Maka ketaatan kepada suami itu fil ma'ruf, dalam perkara yang baik. Kalau suami perintahkan kepada maksiat, ditaati tidak para bunda? Tidak, ya tidak ditaati. Orang tua perintahkan kepada maksiat, bagaimana sikap kita? Tidak, ya kita tolak dengan baik ya, karena itu maksiat, itu melanggar batasan Allah, itu menerjang batasan Allah, ya kita tolak. Dalilnya surat Luqman ayat 51 ya, surat Luqman ayat 51. Fa in jahadaka ala atusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tua perintahkan engkau berbuat syirik kepadaku, maka jangan taati keduanya. Setelah ayat ini kelanjutannya, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi tetap temani kedua orang tua dengan cara yang baik. Urusan maksiat jangan taati. Apakah kemudian kita kabur, lari, tinggalkan orang tua karena menyuruh untuk berbuat syirik kepada Allah? Allah katakan tidak, wasahibhuma, bersahabatlah dengan keduanya, temani keduanya, bersamai keduanya dalam perkara yang ma'ruf. Subhanallah. Ini yang disebutkan orang tua muslim atau orang tua musyrik para bunda? Orang tua musyrik, orang tua yang musyrik, yang kafir, non muslim, menyuruh anaknya untuk berbuat syirik kepada Allah. Allah katakan jangan taati untuk kesyirikan, jangan taati untuk maksiat, tapi urusan berbakti temani kedua orang tua, bersamai kedua orang tua. Ini para bunda dengan cara yang baik. Subhanallah. Ya, orang tuanya non muslim, orang tuanya musyrik, tetap suruh berbakti kepada orang tua selama dalam perkara yang ma'ruf ya. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran selanjutnya para bunda rahimakumullah. Baik, ada sedikit rincian di sini para bunda sebelum masuk ke yang 6 ya. Ta'atul walidain la tura'a fi rukub maksiyah. Taat kepada kedua orang tua tidak boleh dalam maksiat. Wala tarki fardhah 'alal 'ayan. Tidak boleh meninggalkan fardu ain. Talzamu ta'atuhuma fil mubahat. Adapun dalam perkara mubah, dalam perkara mubah maka taati perintah orang tua dalam perkara mubah. Ya, nah, hendaknya engkau tidur siang misalnya. Disuruh orang tua untuk tidur siang. Ini boleh tidak menolak? Tidak boleh, karena itu perkara mubah dan diperintahkan orang tua dengarkan dengan baik. Ya, karena itu perkara yang mubah. Wa qala fil iqna la ta'ata lil walidain fi tarki fardhah. Dalam ketaatan kepada orang tua tidak boleh meninggalkan yang fardu. Kata'allum wajib wa ma yakumu bihi dinuhu. Contohnya kewajiban untuk belajar ilmu, kewajiban untuk belajar yang dengannya agamanya benar, seperti belajar bersuci, belajar sholat, puasa, dan yang lainnya. Kalau seperti itu dilarang orang tua, bagaimana? Ya, dek, nak, kak, ya mbak, panggilan dari orang tua ya. Jangan ngaji. Bagaimana? Taati atau bagaimana para bunda?
Ya, kalau ngajinya itu urusan agama yang dengannya akan benar agama kita, urusan ilmu yang wajib untuk kita pelajari, yang seperti itu tidak kita taati. Artinya tetap ngaji, tetap belajar, tapi menolaknya dengan cara yang baik, dengan halus, ya, seperti itu. Atau sembunyi-sembunyi kalau bisa, ya, karena itu wajib. Ya, karena itu wajib. Kalau yang mubah tadi iya sami'na wa ata'na. Tapi kalau urusan yang wajib kepada Allah, maka hak Allah lebih besar daripada hak siapa? Daripada hak orang tua. Ini para bunda jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran selanjutnya, ketaatan kepada orang tua dikhususkan dalam perkara yang mubah. Namun perkara yang mubah di sini yang tidak membahayakan. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau misal perintah orang tua, seorang anak laki-laki disuruh ayahnya untuk menceraikan istrinya. Ribut ini para bunda. Suami disuruh ayahnya untuk menceraikan istrinya. Taati atau tidak? Atau bunda? Bunda ternyata nyuruh anak laki-lakinya, ceraikan istrimu. Kerjakan tidak? Asalnya tidak, pada asalnya tidak. Kenapa? Ya, ketika Imam Ahmad ditanya, ya, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam, ayahku perintahkan aku untuk menceraikan istri. Jangan kau ceraikan. Maka orang ini bertanya, bukankah Umar perintahkan Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya kemudian diceraikan? Kata Imam Ahmad, sampai ayahmu seperti Umar. Ya, kalau ayahmu itu agamanya seperti Umar, silahkan ceraikan istrimu. Tapi kalau ayahmu itu bukan Umar, jangan ceraikan. Secara umum seperti ini ya para bunda, bahwa perintah orang tua kepada anaknya untuk menceraikan istrinya jangan ditaati, kecuali kalau dasarnya itu sangat kuat. Kalau ternyata istrinya salehah, istrinya menjaga kewajiban, istrinya tunduk dan taat pada suami, menjaga anak-anak baik, salehah, kemudian orang tuanya katakan ceraikan istrimu, maka seorang anak jangan ceraikan. Ya, bisa jadi ada masalah, tapi masalah tadi bisa jadi nggak harus menceraikan, itu bisa selesai. Apalagi yang nyuruh seorang bunda, seorang ibu, bisa jadi karena sifat iri. Anak saya dulunya ya perhatian banget sama saya, setelah punya istri kok sayangnya kepada istri. Akhirnya ibu cemburu ya, kemudian ceraikan istrimu. Ceraikan tidak para bunda? Jangan ya, jangan. Jadi menceraikan karena perintah orang tua itu kalau benar-benar ya alasannya sangat kuat baru kemudian ceraikan. Tapi kalau tidak jangan. Ya ini ya, kalau satu perintah yang tidak membahayakan anak maka kerjakan. Tapi kalau perintah mubah itu membahayakan anak, merugikan anak, maka boleh ditolak. Kalau perintah itu benar-benar merugikan anak. Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah. Dan contoh dari para pendahulu kita sangat banyak ya terkait dengan bab ini. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa dalil kita sebutkan. Yang pertama, seorang datang kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, saya sudah menggendong ibu saya
untuk melaksanakan haji. Ketika orang ini tawaf, ya, ketika orang ini tawaf di Ka'bah, ketemu dengan Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, apakah dengan seperti ini aku sudah membalas ibuku? Kira-kira sudah belum para bunda? Menggendong ibunya dalam semua perjalanan haji, ya, zaman dulu itu dengan onta, ya, tapi tidak ada sehingga punggungnya itu untuk ontanya ibu, ya, menggendong ibu sepanjang perjalanan haji. Kemudian tanya kepada Ibnu Umar, apakah seperti ini sudah bisa membalas ibu? Jawaban Ibnu Umar apa? La, ya, faqila lahu faqala ummi istahadhu alayya. Kenapa engkau tebang wahai Usamah bin Zaid? Ibuku menginginkannya. Ibuku pengen pondok kurma. Laisa syai'un minad dunya tatlubuhu ummi aqdir alaih fa'altuhu. Tidak ada dari semua dunia ini yang diinginkan ibuku dan aku mampu, pasti aku berikan. Allahu Akbar. Apa kata Usamah bin Zaid? Tidak ada dunia ini yang diinginkan ibundaku dan aku mampu, pasti aku akan berikan. Nah, di sini batasannya para bunda tadi, perkara mubah yang diminta orang tua, selama kita mampu, berikan. Selama tidak mengganggu, selama tidak merepotkan, selama tidak membuat kita kesulitan, berikan orang tua. Allahu Akbar. Jadi kalau kita bisa, ya, memperbaiki rumah orang tua kita servis, perbaiki, dikasih AC, apa yang dibutuhkan, dibikin nyaman. Sebenarnya seperti itu sudah bisa membalas belum para bunda? Belum, ya. Kita merasa sudah keluar uang banyak untuk, ya, perbaiki rumah orang tua kita. Kita bayangkan demikian. Ya, rumah orang tua kita bikin yang nyaman, habis 200 juta, 500 juta misalnya. Seperti itu sudah bisa membalas orang tua? Belum. Ya, sebanyak itu 500 juta tadi buat kita yang mampu, itu banyak atau sedikit? Mungkin sedikit, ya. Padahal kalau salaf, dunia diminta ibu saya, dunia diminta ayah saya, selama itu aku mampu, aku akan berikan. Subhanallah. Allahu Akbar. Artinya baktinya pada orang tua itu sangat hebat. Apapun yang diminta saya kasih, ya, demikian. Ini para pendahulu kita, para bunda, ya, dalam bakti sama orang tua, jangankan hanya waktu kita, kesempatan kita, tenaga kita, pikiran kita diminta orang tua, kasih tidak para bunda? Kasih. Ya, maka tadi membersamai orang tua, usahakan, ya. Orang tua semakin sepuh, semakin butuh kita semuanya. Ya, semakin butuh kita semuanya untuk dekat dengan kita sebagai anak, ya, para bunda. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dikenal sangat bakti, ya, kepada ibundanya. Ini Abu Hurairah yang diceritakan, Abu Hurairah mendakwai ibunya untuk masuk Islam, ditolak, malah ibundanya sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Rasulullah. Abu Hurairah datang pertama kepada Rasulullah menangis, mengadukan, ibu saya, ia menolak, ia tidak suka dengan Islam. Abu Hurairah menangis, doakan ibunda saya agar bisa menerima Islam, dilapangkan dadanya untuk masuk di dalam Islam, didoakan Rasulullah. Ketika Abu Hurairah pulang, ditahan di pintu, wahai anakku, tunggu sebentar. Ternyata terdengar suara air, ibunya mandi. Setelah selesai bersiap, berpakaian, berdandan, kemudian membuka pintunya, ibunya mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ternyata doa Rasulullah mustajab, langsung dikabulkan, ibundanya masuk Islam, bersyahadat. Abu Hurairah lari kepada Rasulullah, menangis yang kedua. Kalau tadi yang pertama menangis karena sedih ibunya tidak mau masuk Islam, lari yang kedua menangis karena apa? Para bunda,
saking senangnya ibunya masuk Islam. Subhanallah, ada percakapan di antara keduanya, ya. Kalau Abu Hurairah kalau pamitan itu ini ucapannya bisa ditiru para bunda. Kalau pamit orang tua, assalamu alayki ya ummah. Assalamualaikum kalau bahasa kita ya. Assalamu alayki ya ummah. Assalamualaikum wahai bunda warahmatullahi wabarakatuh. Fatakul, maka ibunya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Abu Hurairah mengatakan rahimakillah kama rabbaitani saghiran. Semoga Allah merahmati engkau wahai bunda. Ya, semoga Allah merahmati engkau wahai bunda sebagaimana engkau telah mendidik aku ketika aku masih kecil. Apa jawaban bundanya? Rahimakallah kama barartani kabira. Semoga Allah juga merahmati engkau wahai anakku sebagaimana engkau telah berbakti kepadaku ketika sudah besar. Saling mendoakan, ya. Ini kehidupan para pendahulu kita, para bunda, ya. Luar biasa percakapan, ucapan, ya, di antara anak dengan orang tua itu semuanya ucapan yang baik, ucapan yang indah. Mudah-mudahan kita mampu, ya, para bunda, untuk, ya, bersiap, ya, untuk ada langkah-langkah kita, ya, untuk bisa membersamai orang tua, dekat dengan orang tua, ya, apapun yang bisa kita jadikan sebagai sebab ridhonya orang tua, ya, maka yang demikian mudah-mudahan bisa kita tunaikan, ya. Dan yang seperti itu ternyata balasan sesuai dengan apa yang kita kerjakan para bunda. Kalau kita sehebat itu, kira-kira bagaimana anak-anak kita nanti? Insya Allah juga seperti itu, ya. Ini akan turun-temurun, ya. Kalau kita sangat hebat kepada orang tua, apalagi anak-anak kita juga kita bawa, kita hadirkan, ya, mereka menyaksikan bagaimana baktinya kita kepada orang tua. Insya Allah anak-anak kita juga sangat bakti pada kita semuanya. Walhamdulillah. Demikian para bunda apa yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Dan sudah kita rinci, ya, tentang maksiat tidak boleh taat, ya. Adapun perkara mubah, kalau sampai benar-benar membahayakan seperti menceraikan tadi, itu mubah pada asalnya, ya, menceraikan. Tapi kalau itu membahayakan maka jangan ditaati, ya. Itu sampai pada titik benar-benar merugikan kita maka tidak boleh ditaati. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab. Matur nuwun semuanya, jazakumullah khairan. Apa yang kita kaji tentang ridho kedua orang tua, ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua, dan sebaliknya murka Allah tergantung murka kedua orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita semuanya untuk bersungguh-sungguh dalam berbakti pada orang tua, karena sehebat-hebatnya kita berbakti belum apa-apa, dan itu tampak ketika orang tua sudah meninggal baru kita banyak penyesalan, ya. Maka ketika orang tua masih ada, sehebat-hebatnya kita berbakti, ya, yang demikian menjadi sebab insya Allah masuknya kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala a'lam bissawab, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.